Nah, saat saya menyembah Tuhan, nah disitulah tiba-tiba keluar ada kayak hikmat, pewahyuan, kalimat-kalimat beserta melodi. Di saat itulah saya baru sadar bahwa ini dari Tuhan. Saya bukan siapa-siapa, nggak ada yang kenal, nggak bisa apa-apa. Wow. Tapi cara Tuhan ngangkat kita, Amin. cara Tuhan berkati kita, that's what I call anugerah. Wow. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Wow, so good. Welcome to the new episode of Into the Deep. Kita sedang dalam satu series yaitu Hidden Place, tempat yang tersembunyi, tempat kita disembunyikan oleh Tuhan. Hari ini kita bicara tempat persembunyian Tuhan, tempat menemukan anugerah. Hidden Place where we find the favor of God. Dan kita hari ini surprise banget, hormat banget. Kita dapat tamu, my good friend, my best friend, Pastor Juan and Pastor Lucy. Come on, yang di studio berikan tepuk tangan semua. Thank you for coming. Dalam acara kita, dan honor banget boleh ada tempat ini. Kita udah kenal keluarga ini begitu lama, menjadi partner buat komunitas kita. So Pastor Juan boleh kenalin lah. Kenalin diri. Saya udah kenal, tapi mungkin saudara-saudara, bapak ibu saudara di rumah belum kenal. Ada istri juga dan keluarga, pengalaman pelayanan. Silakan Pastor. Oke, nama saya Juan Mogi. Saya mengembalakan GBG kalau di PIK. Hobinya makan, masih berusaha untuk tetap kurus. Haleluya. Saya punya seorang istri, Lucia Mogi, dan seorang putri, Charissa Mogi, yang berumur hampir 17 tahun. 17 tahun, wow, udah remaja ya. Iya. Lagi doakan, puji Tuhan. Gimana pembangunan gereja berjalan terus? Jalan baik. Excited buat GC2 ya, buat di gereja di sana. Kita berharap gereja itu menjadi art center,
Equipping Center, Equipping Center. Next Generation. Next Center. We love it. By the way, hari ini ayat yang Tuhan berikan untuk mengenai anugerah di Mazmur 5:13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Dan saya percaya di situ di mana kita serasanya ditemboki, kita berada di tempat yang tertutup. Justru disitulah Tuhan sedang memagari kita dengan anugerah. Bukan untuk mencelakakan, tapi menjadi perisai as a shield dalam kehidupan kita. Juan, kalau boleh dibilang apa sih the biggest anugerah dalam kehidupan seorang Juan, seorang Pastor Juan? Kalau boleh dipilih dari, gua tahu banyak banget anugerah dalam hidup kamu, tapi satu, the moment of anugerah apa? Anugerah itu kan kita nggak layak dilayakan, kita nggak mampu dimampukan. Yes. Yang mungkin saya jarang ceritakan adalah sebetulnya saya seorang pemalu. Saya bukan orang yang bisa ngomong di depan publik. You should. Ada banyak orang yang tahu ini. Jadi saya selalu jadi pendiam di teman-teman. Tapi waktu kepercayaan itu datang, entah kenapa saya disanggupkan. Salah satu ketakutan saya waktu saya dipercaya menjadi pemimpin adalah berkhotbah. Udah khotbah susah karena saya pernah jadi jemaat. Dan saya pikir nih orang khotbah kapan selesai, ya ngantuk kita. Terus yang berikutnya dia khotbah sih bagus, cuma gue kagak ngerti ya kan. Jadi Tuhan biar cawan ini cepat berlalu. Nah akhirnya gue dipercaya suruh jadi pemimpin khotbah. Jadi bisa nggak ya? Okay. Ternyata yang saya kaget adalah saya bilang ini Tuhan, saya benar-benar nggak bisa. Saya perlu anugerahmu. Entah kenapa tiba-tiba saya selalu ketemu hikmat dari Tuhan, isi hati Tuhan nih, lu khotbahin ini, dan lucunya bisa berseri. Wow. Dan saya juga nggak pernah berpikir bahwa ternyata khotbah saya selalu dikenal ringan, aplikatif, dan orang yang pendiam ternyata katanya orang dengerin saya lucu. Saya juga nggak tahu. Tanya gimana pastor cari lucu? Gue juga nggak tahu. Nah sekolah saya kan manajemen, terus saya ambil sekolah teologi. Jadi anugerah yang terbesar adalah nggak pernah berpikir jadi pemimpin, satu dipercaya. Yang kedua adalah nggak pernah berpikir bisa khotbah, ternyata malah orang suka khotbah saya, YouTube saya didengerin, orang kundang khotbah. Dan yang ketiga adalah bagaimana orang kita banyak belajar dari orang, kok sekarang banyak orang belajar dari kami. Hampir tiap hari kecuali hari libur, orang datang ke gereja, orang minta gimana sih caranya untuk ngebangun gereja yang sehat, yang bertumbuh dan lain-lain. Kan cuma boleh satu, tiga nih. Tapi kalau boleh diambil kesimpulan Juan, jadi justru anugerah itu walau dimulai dengan Juan bisa bilang aku nggak bisa. Ya justru waktu kita sadar aku nggak bisa, justru di situ lah titik baliknya ya. Aku cerita satu lagi. Boleh. Jadi saya sekolah nggak pinter, sampai guru les saya itu yang ngajarin saya matematika, fisika, kimia bertobat terima Yesus, jadi bendahara di gereja, udah pensiun diperpanjang karena masih sehat. Jadi sebetulnya yang suka dengerin khotbah saya lagi dengerin mantan orang goblok khotbah. Jadi tapi setelah saya terima anugerah itu, dan Tuhan mulai pulihkan nilai-nilai saya di sekolah juga bagus. Karena sebetulnya kalau lihat nilai sekolah gue dulu, mungkin yang dengar YouTube ini akan nyesel kenapa gue jadi belajar di situ. Which is every year we make like church leaders conference, next gen conference, orang belajar gitu kan. Menurut saya itu anugerah sih. So good. Saya percaya kalau kita dengar cerita deep side-nya dimulai dari Juan yang gak bisa bicara, gak bisa terlalu banyak di depan, tapi Tuhan bisa pakai dengan cara yang luar biasa. By the way, ada satu buku yang saya mau kita bahas di sini. Juan tulis buku The Art of Worship, dan acara Into the Deep ini mungkin Juan bisa ceritain sedikit what is behind this book, kenapa tulis Art of Worship gitu. Oke. Saya kasih nama art karena menurut saya worship kan tuh hubungan intim atau membangun hubungan. Setiap orang berekspresi beda. Seringkali ditegurin, ayo itu kurang semangat, tepuk tangannya ya mukanya kayak pepaya misalnya, harus kayak semangka. Terus kita berpikir orang yang diam itu dia kurang sungguh-sungguh menyembahnya, tapi orang halo yang keren banget nih, dekat banget sama Tuhan.
Kan yang penting kan hatinya. Kita nyembah kan yang penting yang nerimanya kan. Come on. Saya berhenti menghakimi, lalu dari lagi ini nggak ngangkat ya, kurang ngangkat. Siapa kita yang bisa menghakimi, ngangkat, nggak ngangkat. yeah. Sedangkan Tuhan udah terangkat sekali. Jadi saya bilang itu art. Ada yang orang cuma lukisan putih ada titik. Wow, kemarin ada lukisan yang cuma pisang di plester. Iya. Itu berapa juta dolar itu. Ya kan, akhirnya tapi pisangnya diambil orang untuk makan. Lalu bicara mengenai worship, kenapa akhirnya saya menulis hal ini? Karena menurut saya kata mencari itu jarang banget di Alkitab. Mencari jarak. Jadi Bapa mencari, for the Father is seeking those kind of worshipers who worship Him in spirit and in truth. Nggak mencoba bule. Yeah. Kata seeking itu kan mencari. Yeah. Dia yang punya langit bumi beserta segala isinya, dia nyari. Berarti kan dia perlu. Iya, perlu. Jadi saya pikir gini, gimana kita menjadi orang yang dicari oleh Bapa? Oke. Berarti kan jadi penyembah. Iya. Tapi kebanyakan orang cuma nyembah hari Minggu. Berarti itu penyembahan. Itu karena programnya liturginya menyembah, dia nyembah. Tapi yang Bapak cari orangnya. Berarti lifestyle. Lifestyle tuh gini, kita nggak bisa hidup tanpanya. Yeah. Ngopi jadi lifestyle. Pagi-pagi, aduh kopi dulu deh. Habis makan siang, ngopi dulu deh. Nah orang worship kalau nggak WL-nya ngajak worship, dia nggak worship sih. Iya. Dari situ saya bilang kayaknya nih bukan mencoba nolongin Tuhan. Tuhan udah banyak ngasih kita gimana caranya orang-orang tuh menjadi orang yang siap dicari Bapa. Nah, lalu saya renungkan banyak orang pengertiannya tuh worship cuma nyanyi yang pelan gitu kayak tadi. Ku mau selalu bersyukur. Ternyata penyembah itu lifestyle hidupnya. Ya, setuju. Nah, saya cari kata penyembahan itu di Alkitab itu ternyata menyembah itu mengenal. Bagaimana kita bisa menyembah seseorang kita nggak kenal, intim sama seorang kita nggak kenal. Dalam banget ya, mengenal ya. Jadi itu poin saya yang pertama, worship is knowing. Lalu kita menyembah itu tapi hidupnya di luar nggak taat. Hari Minggu haleluya, Senin sampai Sabtu haleluya. Makanya kata penyembahan pertama waktu Abraham disuruh mempersembahkan anaknya Ishak satu-satunya, keesokan hari paginya dia bawa anaknya naik ke gunung dan dia bilang sama hambanya gini, kamu tunggu sini, saya sama anak saya mau pergi menyembah Tuhan. Iya. Padahal dia lagi mau taat melakukan yang kata worship di situ muncul. Wow. So worship is not only knowing, but worship is obedience. Obedience. And worship is serving. Tuhan bilang hanya kepada aku sajalah kamu menyembah dan berbakti. Itu di Lukas 4. Ternyata kata berbakti bahasa Inggris itu worship. Serving. Right. Jadi worship and serving itu nggak bisa dipisahkan. Betul. Lu worship God tapi nggak serving. Tapi ada orang yang serving tapi nggak punya kehidupan penyembah. Itu ternyata nggak bisa dipisahkan kalau baca Lukas 4. Ya. Lalu worship itu posing. Ternyata orang berpikir worship yang wah lebih meriah lagi untuk Tuhan, nyanyi. Ternyata enggak. Waktu Marta dan Maria itu Yesus datang, Marta kan sibuk gubrak kontrang, mungkin bikin ketoprak segala macam. Maria duduk dengerin. Si Marta komplain kan, Tuhan ini gue sibuk, dia cuma duduk. Tuhan bilang apa? Marta, kamu sibuk dengan berbagai macam hal, tapi hanya satu saja yang perlu, yang tidak akan pernah diambil daripadamu, yaitu duduk diam. Duduk diam. Ternyata Yesus kan suka menyendiri. Dia suka waktu Maria menyendiri. So, waktu kayak tadi pagi ya. Pagi ini saya nggak worship. Kemarin worship sama Lucy. Hari ini saya diam. 40 menit di kamar. Tuhan mau ngomong apa ya? Nah, di situ saya dapat banyak hal. Saya tulis gitu. Akhirnya lahir sebuah renungan judulnya Connected. Itu cuma karena saya duduk dan ngedengerin Tuhan. Saya paling suka kalau di pesawat long flight, udah lampu mati semua tuh. Duh, itu waktu, ya kalau gue nyanyi kan ditahan sama security kan. Tapi apakah waktu saya diam itu gak worship? Yeah. Terakhir worship is surrender. Worship is surrender. I love that. Jadi waktu orang jahatin kita gak balas, itu lack of worship. Karena disuruh ceritanya pendek, nanti gak bisa bahas semua ayat-ayatnya, tapi it's based on the Bible. Ternyata ini banyak sekali arti worship di Alkitab. Jadi keren banget sih waktu John bilang art of worship. Jadi POV-nya ini banyak banget ya mengenai worship ya. Gak melulu mengenai refrain, intro ataupun angkat tangan, tapi semua ini. Dan sebab itu I encourage you guys to buy this art of worship. Worship is obedience. Worship is knowing. Worship is pausing. Worship is surrender. Worship is serving. So good. Thank you untuk membuka rahasia yang dahsyat.
Lia, mungkin ada sesuatu yang mau kamu lanjutkan? Ya, kalau saya nih untuk Lucia Mogi. Ini di satu saat tiba-tiba mengagetkan. Iya. Bukan hanya kalangan kecil, tapi bahkan Indonesia mengagetkan, bahkan sampai ke dunia sekarang. Ya, tiba-tiba seorang Lucia Mogi yang tadinya nggak terlalu kelihatan karena selalu ada John Mogi di depan. Karena suaminya besar itu. Tiba-tiba muncul dengan lagunya yang wow, dahsyat banget ya. Nah, nggak cuma satu lagunya. Iya, nggak cuma Bulusin. satu. Tapi Iya. ini yang pertama kali waktu diluncurkan, yaitu Anugerahmu Mempesonaku itu yang sungguh mengagetkan gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan ya, tiba-tiba kok bisa jadi penulis lagu, bisa dapetin lagu Anugerahmu Mempesonaku yang memberkati banyak orang tuh gimana ceritanya? Oke, baik. Nah, waktu COVID di tahun 2020, antara 2020 sampai 2021, kita kan semua kegiatan gereja itu kita menggunakan online. Iya. Jadi suatu hari kita ada kegiatan itu setiap hari Senin kalau nggak salah, kita undang hamba Tuhan atau kita worship bareng-bareng dengan jemaat. Nah, saat itu ada seorang hamba Tuhan namanya Pak Weliar Kauntus. Dia ngajarin kita tentang worship. Nah, saat dia sharing, ada kata-kata dia yang sangat menyentuh hati saya. Waktu dia bilang sebenarnya setiap kita itu bisa menulis lagu. Dia bilang setiap kita bermazmur itu adalah lagu kita, pujian kita untuk Tuhan. Nah, itu sangat menyentuh hati saya. Dari situ saya merenungkan perkataan beliau dan saya tiba-tiba itu digerakkan Tuhan untuk mulai menulis lagu. Oke. Mulai dari saat teduh, saya bermazmur, saya pengen gitu di dalam hati ya. Tapi saya nggak berdoa meminta untuk mencipta lagu, menulis lagu. Tapi saya cuma di hati, Tuhan kayaknya kok pengen ya. Kayak seperti Sari, kayak seperti Edward Chen, kayak seperti Pak Weliar. Itu mereka kok bisa menciptakan lagu yang kayaknya tuh sangat memberkati orang gitu. Saya pengen kayaknya merasakan hal-hal seperti gitu. Nah, saat saya menyembah Tuhan, nah disitulah tiba-tiba keluar ada kayak hikmat, pewahyuan, kalimat-kalimat beserta melodi. Di saat itulah saya baru sadar bahwa ini dari Tuhan, gitu. Dan saya segera merekam. Karena kan kalau biasa kita hari ini mazmur apa, besok kita udah lupa apa yang kita mazmurin. Beda setiap hari gitu kan ya. Jadi setiap kali saya membaca firman atau setiap kali saya berdoa, saya coba tulis dan saya coba menyanyikan itu di dalam lirik dan melodi. Nah, dari situlah saya dapat hikmat dan dapat pewahyuan dari Tuhan. Dan gak sampai hanya segitu, Tuhan tuh bisa kasih banyak sekali lagu-lagu. Saya waktu itu sempat menulis kalau nggak salah ada 10. 10 lagu. Jadi saya kumpulin semua dan saya bicara sama suami saya. Saya bilang, saya tulis lagu loh. Dia bilang, oh ya katanya. Oh ya gitu ya. Saya bilang, kamu mau denger saya kirimin. Iya, akhirnya saya kirimin. Dan gak cuma ke dia, tapi saya kirimin ke grup keluarga. Itu kan, setiap kita punya grup keluarga. Dan dari situ saya bilang, bisa gak ya lagu ini dibikinin musik gitu. Jadi ada musiknya, saya pengen itu bisa dipublish gitu ya. Oke, coba kita bicarakan katanya. Nah, hari demi hari, bulan demi bulan, akhirnya sampai 1 tahun maksudnya nggak ada pembicaraan tentang lagu-lagu tersebut. Tapi suatu hari saya berdoa, saya sepertinya ditegur Tuhan. Ada bisikan di dalam hati tuh yang berbicara, saya kasih kamu itu banyak sekali lagu. Wow. Kamu apain? Yeah. Kok didiemin gitu kan ya? Saat itu saya kayaknya nggak ada damai karena ditegur, ya kan. Jadi saya rasa saya juga takut gitu. Jangan sampai
saya seperti hambanya yang dikasih talenta, Oh iya. yang satu tapi didiemin, gak dimanfaatkan gitu, Oh, good. Akhirnya saya bicara lagi dengan suami saya bilang, sayang, bisa nggak ya lagu-lagu saya itu Direkam. dipublish gitu, produksi. Yeah. Saya serius. Saya serius. You better listen. Saya serius. bilang. Tapi waktu itu saya lupa apakah saya bicara dengan dia, saya ditegur Tuhan. Tapi memang saat itu saya takut sekali karena saya ditegur Tuhan. Akhirnya dia bilang, oke, saya akan cari orang yang bisa memproduksi lagu tersebut. Iya. Dan ini juga jalannya Tuhan, saat kita bertindak, Tuhan buka jalan. Itu saya percaya banget. Iya. Suatu hari dia bisa keluar kota, di satu pesawat dia bisa ketemu dengan Pak Albert Iya, Tanoni, Tanoni, itu yang iya. punya Impact Music. Impact Music. Right. Dan kalau nggak salah Pak Albert tanya kamu ya, Ya, Gilgal ada lagu nggak? Gilgal ada lagu nggak? Katanya gitu. Terus dia bilang, oh istri saya nulis lagu nih Pak Albert, katanya gitu. Bisa nggak diproduksi, katanya gitu ya. Terus suami saya bilang, Pak Albert bilang, coba kirimin saya lagu-lagunya, coba saya dengerin dulu, katanya. Akhirnya dia WhatsApp saya ketemu Pak Albert nih, katanya gitu, di pesawat. Coba lagu-lagu kamu, ntar saya forward ke dia. Oke, saya kirim, dan akhirnya responnya sangat cepat. Dan dia bilang ke Juan bahwa lagunya bagus, bisa diproduksi, Wow. katanya gitu. So good. Dari situlah akhirnya dipilih salah satu dari kesekian anugerahmu mempesona. Iya. Wow. Wow, Ya. amazing. Wah, kata anugerah aja tuh udah wow gitu ya. Namanya anugerah. Tadi yang Juan bilang gak layak tapi dilayakkan. Ditambah mempesona. Aku rasakan ini lagu bener double wow gitu ya. Jadi kita tuh dibuat terkejut, terkagum. Tahun surprise-nya buat kita semua. It's good, lagu itu sangat memberkati banget buat kita ya. Gitu ya. Dan aku harap lagu ini jadi berkat buat semua orang. Di tengah tahun-tahun musim yang lagi dibutuhkan banget anugerah. Ya, di tengah semuanya meroket, di tengah semua yang Wahyu bilang harga secupa gandum sedinar, 3 jelai sedinar, jangan rusakkan anggur dan minyakmu. Ya, saya percaya itu waktunya kita untuk, walaupun semuanya nggak penuh dengan anugerah, tapi disitulah anugerah Tuhan yang mempesona. Amin. Ya, puji Tuhan. Kalau Juan, kalau dia boleh bilang boleh pilih satu lagu gitu ya, yang kalau ditanya gini, what is the theme song of Juan Mogi? Apakah lagu temanya Juan Mogi atau lagu yang paling melambangkan hidup Juan Mogi? Itu lagu apa? Gitu. Jangan diketawain ya. Iya. Ini saya nyanyi lagu ini dari nikah. Oh, Sampai istri saya bilang, saya nggak ada lagu lagi. Jadi mohon maaf, ini lagu bapak-bapak. Tapi ini yang sampai minggu ini saya masih nyanyiin. oke. Lagu gini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Nyanyi sama-sama yuk. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau,
Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Karena lagu ini saya bukan siapa-siapa, nggak ada yang kenal, Come on. nggak bisa apa-apa. Wow. Tapi cara Tuhan ngangkat kita, Amen. cara Tuhan berkati kita, that's what I call anugerah. Wow. Itu sih, jadi mau orang bosan, itu lagu gue. Amen, man. Sungguh dalam, nggak ngerti kenapa nggak orang lain, kenapa saya. Sungguh indah. Dulu, kenapa gini ya? Kenapa panjang? Kenapa lama proses hidup? Wow. Tapi dia benar-benar kreator yang beautiful. Come on. Dia tahu kapan waktunya mengangkat kita, memakai kita, memberkati kita. Itu sih. Wow. Wow, thank you Juan, thank you so much. Ini nyanyi lagi, ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Pas tadi kita bicara bahwa anugerah dari orang yang bisa bicara, orang yang dianggap anak bawang, nggak pernah lulus dengan baik, bisa jadi seorang gembala yang dipercayakan jemaat yang besar, bisa dipercayakan begitu banyak pelayanan. Seorang yang nggak pernah tahu bisa tulis lagu, tiba-tiba bisa tulis lagu. I think anugerah mempesona aku itu benar-benar tim songnya keluarga Juan banget, and we love it. The last question, what is the important? Apa yang paling penting worship di dalam keluarga menurut Juan? Iya, karena menurut saya setelah kita mengalami bahwa kita mengasihi Tuhan itu hidup begitu indah, kami nggak mau untuk cuma saya, tapi istri juga, tapi anak juga. Karena itu yang saya ngalamin dari papa mama saya. Begitu mereka lahir baru tahun 77, every day di rumah. Rumah kita kecil, jadi bisa dengerin mereka nyanyi jam 4 pagi, jam 5 pagi, every day. Itu seperti film yang kita lihat. Dan di tengah krisis, proses, kita lihat bagaimana Tuhan mengangkat mereka, bagaimana orang jahatin mereka tetap damai, sukacita. Kita tahu kan ada hadirat Tuhan. Yes. Nah jadi apa yang mereka hidupi berbicara lebih kuat dari apa yang mereka katakan sama kita. Tiap kali keluar rumah ditanya, udah doa belum? Udah baca Alkitab belum? Bete kan? Tapi itu akhirnya jadi lifestyle. Waktu saya menikah, kita lakukan itu. Ada saatnya kita nggak bisa apa-apa, tapi kita cuma nyembah aja. Waktu di COVID itu, anak saya begitu buka kamar lagi nyembah, balik lagi masih nyembah. Dia lama banget deh, kayak emang nggak bisa apa-apa ya kan. Dan akhirnya itu menjadi lifestyle kita, karena kita tahu kita butuh Tuhan. Kita itu adalah ekspresi cinta kita. Di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Kemarin saya bilang pagi-pagi, Lus, ayo kita ke kamar, kita worship sama-sama. Saya pakai gitar. Kalau malam saya ajak anak saya, kita worship bareng. Bahkan sekarang dia udah melayani, dan yang dia senang yaitu jadi penyembah, nyanyi, penari gitu. Nah, yang dia lihat, dia rasakan dari kecil ya. Iya, saya rasa itu hal yang terbaik yang saya bisa wariskan. Menjadikan istri, anak, keluarga menjadi penyembah yang benar yang dicari oleh Bapa. Wah, gitu. Well, baru ngomong mengenai family, Pastor Juan baru menulis satu buku dan jadi berkat buat banyak orang. Just baru berapa ini? Desember. Baru Desember ya. Judulnya Family Recipe, resep keluarga. Ditulis gak hanya oleh Pastor Juan, tapi oleh Pastor Lucia dan juga Karissa Bogi sendiri menulis.
Bisa ceritakan sedikit mengenai buku ini? Boleh banget. Jadi bertahun-tahun, Gilgal udah 30 tahun, masalah tertinggi yang kami layani adalah keluarga. Dan kasusnya sama, pertanyaannya sama. Dari situ saya tarik kesimpulan, mereka baca Alkitab, tapi Alkitab itu kan perlu diterjemahkan bahasa sehari-hari itu gimana. Misalnya, keuangan tuh penting, seks itu penting, komunikasi itu penting. Gimana sih komunikasi yang baik gitu. Itu yang pertama. Jadi perlu ada sebuah manual nih bagi yang mau menikah, sudah menikah, opa oma, adik kakak, keuangan, komunikasi, karakter, semuanya saya tuliskan. Yang kedua very simple, banyak orang pengen masuk surga, tapi kan matinya masih lama nih. Tapi di dunia ini mereka nggak ngalami surga di keluarga mereka. Saya ikut sebuah seminar, hamba Tuhan itu bilang gini, kalau kamu mau ngalami surga, menikahlah. Tapi kalau kamu mau ngalami neraka, menikahlah. Wah, saya bilang kasihan banget nih, masalah tertinggi keluarga, berarti banyak orang ngalamin neraka. Nah, jadi tujuannya buku ini ditulis supaya semua orang yang mau menikah, yang ada di keluarga, bisa ngalami surga sampai mereka masuk surga. Jadi lengkap banget nih, untuk mertua ada, anak ada, adik kakak ada, semuanya lengkap. Pokoknya resep lengkap deh ini satu. Bisa memberkati semua. Wah, luar biasa. Saudara yang ini, please get this book. Ada di deskripsi juga ada. Saudara bisa dapatkan di mana. Buku Family Recipe Juan Mogi. Dan saya lihat gimana makan mengatasi sibling rivalry, gimana mengenai keuangan. Wah, lengkap banget mengenai keluarga. Saudara bisa dapatkan. Well, thank you banget, Juan. Thank you for opening up. Kita percaya Into the Deep adalah berusaha menampilkan hamba Tuhan ataupun kehidupan hamba Tuhan yang asli, yang tidak pakai topeng, sehingga yang di dalam. Dan hari ini kita banyak belajar mengenai a deeper story dari seorang Juan, seorang Lucy. Deeper story behind the song Anugerah Memesonaku, dan dapatkan tadi buku atau Worship dan juga Family Recipe. Sebelum kita selesai, saya minta Juan doa buat teman-teman yang ada, yang sedang menonton, berdoa kalau sedang mengalami perlu anugerah. Doakan, silakan. Juan. Terima kasih Bapak untuk waktu yang luar biasa ini. Aku berdoa untuk semua yang menyaksikan acara ini. Aku berdoa anugerah yang sama dari Bapak kepada anaknya saat ini turun dalam hidup mereka. Sehingga mereka punya kemampuan untuk melewati semua yang sedang mereka hadapi. Anugerah yang luar biasa itu bukan hanya dari apa kata orang, bukan dari apa yang kami baca di Alkitab, tapi dialami langsung karena kami menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Mujizat terjadi, terobosan terjadi, sampai keluar dari mulut mereka mengatakan, Tuhan, anugerah-Mu sungguh mempesona. Aku melepaskan berkat untuk semua yang menyaksikan acara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih untuk menyaksikan episode yang baru dari Into the Deep. Sampai ketemu di episode yang akan datang. God bless you.